Pemirsa, petugas honorer dan warga mengikuti rapid test di kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun warga tidak tertib dengan berdesakan dan mengabaikan jaga jarak. Antrian berubah gaduh saat petugas membuka gerbang karena warga saling dorong untuk bisa masuk ke halaman kantor Kecamatan Tanah Abang. Sebagian warga sudah datang ke kantor kecamatan sejak pagi dan mengantre hingga siang, namun tidak memperhatikan protokol kesehatan. Petugas Satpol PP sempat kewalahan melakukan pengamanan meski telah memberikan imbauan dengan nada lantang. Jangan ngomong dari pagi, kalau emang kamu sudah mau tes ya udah. Jangan ngomong dari pagi, kita juga dari pagi. Hampir 1,5 jam. 1,5 jam. Ini malah berdesak-desakan Bang, nggak takut malah tertular atau gimana? Tahu ini kayaknya dari pihak penyelenggaranya nggak siap, nggak prepare. Acak-aduk jadinya. Ini Abang keinginan sendiri atau emang kewajiban dari kantor nih ikut swab? Keinginan sendiri. Yang di luar jangan dimasukin. Rapid test di kantor kecamatan ini menyediakan kuota 1.000 orang untuk warga dan pekerja honorer seperti petugas PPSU dan petugas pengangkut sampah. Jika hasil rapid nanti ditemukan ada yang reaktif, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tes swab. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta memperpanjang PSBB transisi hingga 30 Juli mendatang. Rencana pembukaan sejumlah tempat hiburan pun ditunda hingga corona di Jakarta mereda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi hingga 2 pekan ke depan atau 30 Juli 2020. Di masa perpanjangan PSBB transisi ini, masyarakat diharapkan lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan rencana pembukaan sejumlah tempat hiburan pada akhir bulan ini ditunda hingga kasus COVID-19 di Jakarta membaik. Jangan pernah anggap enteng, jangan pernah meremehkan, jangan anggap tidak mungkin terpapar. Begitu banyak orang yang menganggap enteng, orang yang menganggap remeh, di kemudian hari menyesal, dan kita akan berhadapan dengan resiko yang terlalu besar. Dan karena itu juga, maka sebagian dari operasi-operasi yang rencananya akan dibuka, kegiatan yang akan dibuka, maka terpaksa harus kita tunda sampai waktu yang lebih aman. Misalnya, pembukaan bioskop, pembukaan tempat-tempat hiburan indoor lainnya, yang semula direncanakan akan beroperasi akhir bulan ini, maka harus kita tunda dulu izin operasinya sampai kondisi menunjukkan tren yang membaik. Sejak DKI Jakarta menerapkan PSBB transisi pada awal Juni lalu, kasus corona baru atau COVID-19 di ibu kota terus melonjak. Bahkan pada pekan kedua bulan Juli, angka positivity rate DKI Jakarta melonjak 2 kali lipat. Padahal di masa transisi fase pertama pada Juni lalu, positivity rate DKI Jakarta masih berada di bawah 5% sesuai ketentuan WHO, yakni di kisaran 3 hingga 4%. Namun semakin masifnya tracing digelar, memasuki pekan kedua terjadi lonjakan hingga 10,5%. Selain itu, dalam masa PSBB transisi fase pertama, sempat terjadi penambahan kasus tertinggi yang mencapai 404 kasus pada 12 Juli lalu. Menurut Anies, meningkatnya kasus positif di ibu kota didominasi orang tanpa gejala hingga 66%. Anies pun mengingatkan jangan sampai DKI Jakarta kembali ke masa PSBB awal. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membantah ada rumah sakit yang menyalahgunakan dana COVID-19 untuk lahan bisnis. Meski demikian, pihaknya akan mengevaluasi terkait penggunaan dana COVID tersebut. Percaya rumah sakit punya etika yang baik, semua punya keinginan yang baik untuk memberikan pelayanan dan melaporkan, menagihkan. Kami tinggal memverifikasi melalui BPJS dan nanti kami juga akan cek ulang melalui tim dispute untuk melihat tidak ada fraud ataupun adanya masalah di situ. Semua harus baik data, tidak boleh kita...
Kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan mampu menekan jumlah kasus positif COVID-19. Sementara kasus positif COVID-19 masih terus bertambah. Hari ini kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.462 orang hingga total menembus 83.130 orang. Patuhilah dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini. Semua untuk kesehatan kita bersama. Kita saling melindungi. Kami di sini turut berduka atas gugurnya para pejuang yang melawan COVID-19. Pasti Tuhan akan memberikan tempat terbaik bagi mereka. Semoga keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan tetap memastikan mereka aman, sehat, dan selamat dari ancaman penularan COVID-19. Bersama kita lawan COVID-19 untuk teruskan amanat mereka yang telah mendahului kita. Tetap sehat, tetap lawan COVID-19. Untuk semuanya. Saudara-saudara, dengan kita mengacu pada revisi yang terakhir, yang kelima yang kita sosialisasikan sekarang, maka kriteria sembuh juga akan berubah. Hari ini dilaporkan sembuh sebanyak 1.489 orang. Sehingga total sembuh menjadi 41.834 orang. Kasus meninggal 84 orang sehingga total menjadi 3.957 orang. 464 kabupaten kota yang telah terdampak di 34 provinsi. Ini yang kita dapatkan pada hari ini, namun kita masih melakukan pemantauan pada kasus suspek sebanyak 46.000. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Coba. Yang sampai sana coba. Saya juga dari pagi, ibu juga dari pagi. Jenazah bocah berusia 5 tahun ditemukan tewas di dalam sebuah toren di lantai 3 rumahnya. Informasi selengkapnya di Sore sesaat lagi.